Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wardia Dwi Arimurti dengan NIM 216110227 dari Prodi Statistika. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema yaitu menjadi mahasiswa ulil albab cerdas intelektual spiritual. Kita akan membahas mengenai mahasiswa ulil albab dan makna dari kata ulil albab itu sendiri menurut hadis dan dalil Quran. Langsung saja kita bahas ke topik yang pertama, yaitu mahasiswa ulil albab. Apa itu mahasiswa ulil albab? Mahasiswa sendiri merupakan salah satu bagian dari suatu kaum atau generasi yang memiliki kelebihan berupa keintelektualan dan idealismenya. Kelebihan itulah yang membuat nama mahasiswa menjadi lebih istimewa. Di balik kelebihan tersebut, sudah tentu terdapat suatu kewajiban yang harus diemban oleh mahasiswa untuk senantiasa memberikan gagasan-gagasan melalui intelektualan dan idealismenya tersebut. Gagasan ini diharapkan agar dapat memberikan solusi suatu permasalahan, merubah keadaan menjadi lebih baik, dan sebagainya. Salah satu membedakan dan menjadi nilai tambah ulil albab dibandingkan dengan intelektual ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Allah menyifati nilai ulil albab tersebut dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191. Maksud dari potongan ayat tersebut adalah ulil albab tidak akan berhenti-hentinya untuk berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik itu dengan hati maupun lisan. Oleh karena itu, karakter ulil albab itu sangat dibutuhkan oleh setiap mahasiswa muslim untuk mengimbangi ilmu-ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari di bangku perkuliahan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar terciptanya gagasan-gagasan besar. Selanjutnya, topik kedua, mahasiswa ulil albab memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, mampu membedakan yang jelek dan yang baik. Yang ketiga, kritis dalam mendengar pembicaraan. Yang keempat, dapat menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan yang kelima, hanya takut kepada Allah. Dari pemaparan di atas telah jelas bahwa mahasiswa yang berkarakter ulil albab sangat dibutuhkan demi terciptanya perubahan, khususnya di kalangan umat Islam Indonesia. Terdapat kesalahan dalam istilah bahwa mahasiswa merupakan agent of change. Dalam istilah tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa adalah sekedar agen perubahan saja yang identik telah terpengaruhi, terikat, dan dikendalikan oleh berbagai pihak. Akan tetapi mahasiswa ulil albab merupakan director of change, di mana mahasiswa merupakan aktor atau pemimpin perubahan tanpa dikendalikan oleh pihak manapun, dan sehingga mahasiswa ulil albab sebagai director of change dapat mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan memetakan segala rencananya. Topik yang ketiga, ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang ulil albab sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan kecerdasan intelektual, yaitu seorang ulil albab akan senantiasa merenungi hikmah pencipta alam semesta sebagaimana firman Allah dalam dua ayat berikut. Yang pertama, Quran Surah Al-Jumar ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anallah hamina sama iman ma'an fasalakahu yan nabi'i afil ardi summa yukhriju bihi zar'an mutalifan alwanuhu summa yakhizu fatarahu musfaran summa yaj'aluhu huttama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Yang kedua, Quran Surah Al-Imran ayat 191 berbunyi allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi
khalqis samawati wal ard rabbana wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seorang ulil albab akan mendengarkan perkataan dengan sesak, kemudian mengikuti yang terbaik di antaranya. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18 berbunyi, Allazi yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang kedua, terkait dengan kecerdasan emosional (IQ). Seorang ulil albab juga bisa dipastikan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yakni memenuhi janji dan tidak merusak amanah, menghubungi silaturahmi, sabar, memberi sebagian rezeki pada orang yang membutuhkan, serta mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana yang Allah beritahukan dalam Quran. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang yang berakal, ulil albab saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintah supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sungguhnya atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat yang kesudahan yang baik. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 19-22. Yang ketiga yaitu terkait dengan kecerdasan spiritual (IQ). Selain cerdas secara intelektual dan juga emosional, ulil albab juga merupakan orang yang memiliki kedekatan pada Allah, yakni melakukan bisnis dengan Allah melalui ketakwaan dan ketawakalannya berserah diri pada Allah. Pada potongan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Topik keempat, makna ulul albab. Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, ulu dan albab. Kata ulul merupakan kata jamak yang diartikan pemilik atau memiliki, seorang yang memiliki keistimewaan dalam kamus Mahmud Yunus. Sementara albab yang berasal dari kata al-labu atau al-lub diartikan inti dari segala sesuatu dalam kamus al-munjid fil lughah wal alam. Jadi oleh albab bisa diartikan memiliki inti dari segala sesuatu. Jika semisal makna ulul albab diilustrasikan pada diri manusia, maka inti dari segala sesuatu dalam diri manusia ialah hati. Dengan kata lain, bahwa yang paling berharga dalam diri manusia adalah hati. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, ala wa inna fi jasadi mukgotan ida solahal jasadu kullu wa ida fasada jasadu kullu ala wahya qalbu. Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Tahu ialah bahwa ia adalah hati jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Lebih jauh lagi, terminologi ulul albab bisa dimaknai bahwa manusia yang meletakkan Allah, Rasul, dan ajaran Islam dalam hati yang terdalam adalah mereka manusia yang ulul albab. Di dalam Al-Quran sendiri, kata ulul albab disebutkan sebanyak 16 kali. Salah satu makna ulul albab dalam terjemahan Al-Quran yaitu orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190-191 misalnya menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni fi khalqis samawati wal ardi watila fil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yaquluna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana wa khalaqna hadza batila subhana faqina adzabannar.
yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Topik kelima, pribadi mahasiswa ulil albab sesuai dengan prodi statistika. Yang pertama, kedalaman spiritual, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah, kemampuan mengagumi ciptaan Allah, ketakutan hanya oleh Allah. Yang kedua, keanggungan akhlak, yaitu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup, sabar dalam menghadapi cobaan, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, keluasan ilmu, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, kemampuan menggunakan potensi akal, kemampuan menggunakan potensi kalbu. Yang terakhir, keempat, kematangan profesional, yaitu bersedia untuk menyampaikan ilmu, berperan serta dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir ini adalah penutup. Teman-teman, kehidupan manusia di alam dunia hanyalah sementara. Harta pasti akan ditinggalkan. Jabatan juga demikian, yang dibawa hanyalah amal ibadah sebagai bekal menuju dalam alam akhirat. Sungguh beruntunglah jika seorang manusia mampu memposisikan sebagai manusia ulil albab. Manusia ulil albab merupakan manusia yang senantiasa meletakkan Allah Rasulullah dan ajaran Islam di dalam hati yang paling dalam. Semoga kita menjadi pribadi yang ulil albab. Amin ya robbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.